pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Sinta yang pada pagi hari ini saya bertugas di ruangan ini dari pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang nanti, Bu. Nah, selama Ibu di sini, nanti Ibu akan dirawat oleh saya dan beserta rekan-rekan saya yang ada di ruangan. Boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Febrianti. Senangnya dipanggil apa ya, Bu? Febri aja. Febri aja ya, Bu. Baik, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, baik Bu, bagaimana kalau misalnya kita berbincang-bincang tentang apa yang sering didengarkan oleh Ibu dan saya juga akan membicarakan tentang hal yang untuk mengontrol penyakit yang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau misalnya Ibu bersedia. Ibu ingin berbincang di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Di sini saja. Baik, kalau begitu apakah Ibu sering mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya? Sering. Sering ya, Bu. Baik, saya percaya, Bu, bahwa itu Ibu dengarkan, tetapi untuk saya tidak mendengarkan apa yang Ibu dengarkan. Biasanya apa yang dikatakan oleh suara yang Ibu dengar? Saya disuruh naik ke tangga terus suruh loncat dari atas. Suruh loncat ya, Bu. Biasanya apa yang Ibu lakukan untuk menghindari suara tersebut? Saya suka berteriak. Suka berteriak. Nah, apakah dengan berteriak itu bisa menghilangkan suara tersebut, Bu? Tidak. Tidak. Baik, Bu. Kapan biasanya sering terdengar suara tersebut? Malam hari. Malam hari, ketika sendirian ataupun bersama orang lain? Sendiri. Ketika sendiri. Baik. Apa yang Ibu lakukan ketika suara tersebut datang atau membisikkan Ibu? Saya hanya berteriak. Hanya berteriak saja ya, Bu. Biasanya berapa kali dalam sehari, Bu? Sampai 5 kali. Baik, Bu. Itu biasanya dinamakan itu kalau di medis namanya adalah halusinasi. Nah, halusinasi biasanya itu tanpa ada wujudnya tetapi ada suaranya. Nah, itu ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi tersebut. Yang pertama itu ada menghardik, yang kedua ada mengatur obat-obatan yang Ibu dapatkan dari dokter, kemudian ada pola aktivitas, dan kemudian berbincang-bincang dengan orang di sekitar Ibu. Nah, sekarang kita akan mempelajari akan mempelajari 4 hal tersebut. Ada 4 cara untuk menghardik halusinasi tersebut. Yang pertama itu ada menghardik, yang kedua ada mengelola obat-obatan yang diberikan oleh dokter, kemudian ada pola aktivitas, dan kemudian ada berbincang-bincang dengan orang-orang di sekitar Ibu. Nah, sekarang kita akan mempelajari 4 hal tersebut untuk mengontrol halusinasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau bersedia kita lakukan yang pertama ya, Bu. Yang baik, Bu. Sekarang kita lakukan yang pertama yaitu menghardik halusinasi. Nah, untuk menghardik nanti Ibu lakukan tutup mata, tutup telinga, kemudian lalu Ibu katakan bahwa itu tidak nyata ataupun palsu ya, Bu. Apakah dimengerti, Bu? Boleh diulangi? Cara yang pertama yaitu dengan cara menghardik, dengan tutup mata, tutup telinga, kemudian ungkapkan bahwa hal itu tidak nyata. Baik, sekarang yang kedua ya, Bu, untuk mengatur obat-obatan. Nah, untuk mengatur obat-obatan di sini Ibu apabila dikasih obat oleh dokter, nanti Ibu lihat di labelnya apakah itu betul atas nama Ibu dan dosis yang Ibu minum itu berapa gitu, dan warna-warna obatnya itu yang sering dikasih. Apakah Ibu mengerti, Bu? Mengerti. Mengerti. Boleh diulangi lagi, Bu? Yang kedua yaitu dengan cara melihat obatnya apakah benar atas nama saya dan dosisnya berapa serta warna obatnya apa saja. Baik, Bu. Yang ketiga yaitu berbincang-bincang. Nanti apabila Ibu terdengar suara, boleh minta tolong kepada perawatnya atau kepada orang terdekat Ibu untuk meminta berbincang-bincang dengan Ibu, dikarenakan ada suara yang mengganggu Ibu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Nah, boleh diulangi, Bu? Yang ketiga dengan cara berbincang-bincang dengan teman atau dengan perawat. Ya, baik, Bu. Untuk yang keempat yaitu melakukan aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya nanti apabila Ibu mendengarkan suara ataupun yang nggak ada wujudnya, nanti Ibu bisa mengajak teman-teman Ibu untuk melakukan aktivitas seperti bermain, bernyanyi, dan segala macamnya.
atau bisa mengajak perawat untuk untuk melakukan senam, melakukan relaksasi ataupun apapun yang bisa dilakukan untuk beraktivitas untuk menghindari suara-suara yang tidak ada wujudnya. Apakah ibu mengerti? Baik, ibu boleh diulangi. Untuk cara yang keempat yaitu dengan cara melakukan aktivitas, misalnya dengan senam atau relaksasi. Baik, dikarenakan ibu sudah mengerti, mudah-mudahan besok ataupun nanti apabila ada suara yang tidak ada wujudnya, boleh ibu praktekkan dari mulai menghardik, mulai melakukan aktivitas, kemudian meminum obat secara teratur, sesuai jadwalnya, sesuai dosisnya, terus berbincang-bincang dengan teman ataupun perawat yang ada di ruangan. Seperti itu ya Bu. Baik, kalau begitu saya izin untuk pamit ya Bu. Nanti apabila masih belum terkontrol untuk halusinasinya ataupun suaranya, nanti ibu bisa nanti saya jadwalkan kembali. Saya jadwalkan kembali untuk pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Akvina. Saya yang berdinas pagi di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 14 siang nanti. Jadi di sini saya yang akan merawat ibu selama saya berdinas pagi. Nama ibu siapa Bu? Maria. Biasanya suka dipanggil apa? Ya, biasanya. Oh Ria. Bagaimana keadaan ibu sekarang? Baik, kalau sekarang Bu. Masih suka mendengar bisikan? Sering. Baik Bu, bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang mengenai suara-suara yang ibu dengar? Apakah ibu bersedia? Baik Bu, untuk waktunya apakah mau 10 menit atau mau 15 menit? Boleh 10 menit saja ya Bu. Baik Bu, ibu mau berbincang-bincang di sini atau mau ke tempat lain? Sini saja boleh. Kapan ibu mendengar suara tersebut? Biasanya di siang hari Bu. Pada saat ibu sedang sendiri atau tidak? Sendiri. Baik Bu, bagaimana isi dari suara-suara tersebut? Dia suruh lari ke tengah jalan biasanya Bu. Baik Bu, biasanya apa yang ibu lakukan pada saat ibu mendengar suara-suara tersebut? Biasanya saya tutup telinga dan berteriak Bu. Baik Bu, saya percaya ibu mendengar suara-suara tersebut, tetapi saya mah tidak bisa mendengarnya, dan itu dikatakan halusinasi. Baik Bu, saya akan mengajarkan cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menghardik. Caranya dengan ibu menutup mata, menutup telinga, dan yakinkan dalam hati bahwa hal tersebut itu tidak ada dan tidak nyata. Apakah ibu mengerti? Boleh diulangi? Jadi yang pertama yaitu untuk menghardik ya Bu. Jadi tutup mata, tutup telinga, dan yakinkan dalam hati bahwa itu tidak benar. Yang kedua yaitu dengan cara berbincang-bincang dengan teman atau dengan perawat. Apakah ibu mengerti? Bisa diulangi? Baik Bu, jadi yang kedua yaitu berbincang-bincang dengan teman ataupun dengan perawat yang ada di ruangan. Ya. Selanjutnya untuk cara yang ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas. Jadi pada saat ibu mendengar suara-suara tersebut, ibu bisa melakukan aktivitas yaitu seperti senam ataupun menyapu, mengepel di dalam ruangan. Apakah ibu mengerti? Jadi yang ketiga yaitu dengan cara melakukan aktivitas, bisa dengan bermain atau mengajak perawat dan teman-teman melakukan senam atau mengepel dan menyapu di ruangan. Nah, selanjutnya cara yang terakhir yaitu dengan cara meminum obat secara teratur dan benar, yaitu dengan cara ibu meminum obat sesuai dengan anjuran dokter dan melihat bahwa nama di obat tersebut itu sudah benar nama ibu atau belum, dan juga warna obat yang ibu minum itu warna apa saja. Apakah ibu mengerti? Bisa diulangi?
Jadi yang keempat yaitu meminum obat secara teratur dan teliti dengan cara melihat apakah obat tersebut benar dengan nama saya atau bukan. Baik Bu, Ibu sudah mengerti ya dengan 4 cara tersebut. Saya harap Ibu kedepannya bisa mencoba untuk mengontrol halusinasi tersebut dengan 4 cara tersebut. Jika Ibu masih bingung atau Ibu masih kesulitan untuk melakukannya, Ibu bisa panggil saya lagi. Nanti kita berbincang-bincang lagi untuk kedepannya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Are you down for this?